Pemirsa, apa kabar Anda? Toko kita hadir kembali ke depan Anda, pemirsa. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal dengan sosok Profesor Jimli Asidiki. Assalamualaikum Profesor, apa kabar? Oke, iya, pemirsa, bicara mengenai Profesor Jimli Asidiki. Wah, ini tampaknya banyak sekali jabatan begitu ya yang pernah dilakoni oleh Profesor Jimli Asidiki. Prof, sekarang kesibukannya apa aja, Prof? Sekarang masih sama aja kayak biasa-biasa. Malah ini karena nyalon DPD dari Jakarta, sibuk sekali nih. Wah, kegiatannya? Nah, kalau kegiatan Ketua Umum ICMI yang mengharuskan saya keliling. Bahkan sekarang kami siap mendirikan ICMA, Ikatan Cendekiawan Muslim Asia Tenggara. Disambut hangat oleh negara-negara tetangga. Terus kalau jabatan resmi, saya sih masih Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Itu yang sibuk mengurus pemberian bintang-bintang Mahaputra gitu. Dan penentuan pahlawan nasional, Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Selain itu, saya juga sekarang diminta menjadi Ketua Dewan Penasehat KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kalau selama 5 tahun terakhir saya Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ngurusi politik pasar bebas. Nah, sekarang memberi nasihat kepada komisi yang mengawasi ekonomi pasar bebas. Jadi dua-duanya pasar bebas ini. Jadi di konstitusi, ini perannya juga sudah kita lihat. Kemudian juga sekarang di ekonomi. Nah, bicara mengenai Profesor Jimli Asidiki, Prof, ini kan kita kenal sebagai akademisi. Tadi dikatakan pernah menjadi ketua, sekarang Ketua Umum ICMI begitu ya, periode 2015 sampai 2020 begitu, Prof. Kemudian juga aktif menjadi aktivis begitu. Terus juga sekarang aktivis sejak mahasiswa. Sejak ceritanya gimana, Prof? Saya memang aktif. Sejak sekolah saya dulu pernah di PII. Aktif dia berorganisasi. Jadi prinsip saya, karena keluarga saya itu dagang gitu ya. Saya juga dagang sejak kecil. Ya, dagang cari duit, kemudian sekolah cari ilmu, tapi juga aktif di organisasi. Pramuka aktif, di organisasi pelajar aktif. Ya, jadi dunia aktivis itu yang menghubungkan kita dengan realitas kehidupan di masyarakat. Nah, sampai mahasiswa ya terus begitu sampai sekarang. Jadi dekat dengan LSM. Saya pernah bekerja di LP3IS dulu. Di lingkungan LSM. Sambil kuliah, sambil ngajar juga. Jadi tetap sebagai akademisi, pengajar juga ini aktivitas dan masih. Selama saya menduduki jabatan apapun, kegiatan mengajar, belajar, menulis, publikasi buku, tidak pernah berhenti. Ini menarik. Bahkan jumlah buku saya sampai sekarang alhamdulillah sudah 65 judul buku. Luar biasa. Lebih tebel-tebel, serius-serius. Prof, bicara mengenai akademisi, kemudian juga sebagai Ketua Umum ICMI sendiri. Di tangan Profesor Jimli Asidiki begitu, program prioritas ICMI sendiri menghadapi tantangan kompetisi global sejauh ini gimana, Pak? Ya, banyak sekali, karena susunan pengurusnya juga banyak sekali yang berminat masuk dalam pengurusnya banyak, semua aspek, semua bidang. Tapi yang paling pokok ICMI itu mengembangkan gerakan penyadaran pentingnya sumber daya manusia yang menguasai iptek dan imtak secara seimbang. Ini yang kita gerakkan, baik yang sifatnya pemikiran konseptual, perumusan kebijakan, diadvokasikan, maupun agenda-agenda aksi yang terkait dengan program-program pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus imtak. Beriptek dan berintak. Tapi pada saat yang sama kita juga punya banyak program yang mendorong berkembangnya gerakan entrepreneurship, ekonomi umat. Jadi kita merasa sudah selesailah itu kampanye dan promosi kebijakan bisnis syariah. Ekonomi keuangan syariah sudah diadopsi menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional. Tapi dampaknya bagi tumbuh berkembangnya pengusaha muslim itu masih kecil. Maka ini juga kita dorong jadi agenda kedua, dan alhamdulillah semua ormas Islam sekarang
aktif menggerakkan roda kegiatan ekonomi ini. Ini bagian dari sunnah Rasul. Betul. Nah, jadi dua tema besar ini, agenda aksinya menggerakkan roda bisnis umat. Nah, yang pertama ialah pengembangan sumber daya manusia, termasuk agenda program beasiswa dan sebagainya. Nah, dua ini yang paling pokok. Prof, kalau tadi begitu ya, perkembangan ekonomi umat. Nah, sekarang kita bicara mengenai bagaimana perkembangan teknologi sendiri. Bagaimana peran akademisi, khususnya cendekiawan muslim sendiri, ini tadi menghadapi hoax atau ujaran kebencian sendiri. Pengaruh gadget ini begitu hoax diserap begitu besar oleh masyarakat Indonesia, pengguna terbesar internet begitu ya, gadget sendiri. Ini peran-peran akademisi sejauh ini apa yang sudah dilakukan, Prof? Ya, pertama kita menyadarkan orang bahwa kita tidak bisa lepas dari pengaruh ya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hoax ini kan cuma akibat, akibat cepatnya ya perkembangan iptek di bidang ICT. Nah, bahkan 10 tahun terakhir, 10 tahun sebelum sekarang, meskipun ICT sudah 20 tahun, tapi medsos ini kan baru ini 5 tahun, 10 tahun terakhir. Nah, tiba-tiba kita merasakan ada efek, ya kan? Ada kebebasan menyuarakan pendapat, semua orang jadi wartawan sendiri-sendiri. Lalu ngomongnya pendek-pendek, lalu nyelekit-nyelekit, gitu kan, sehingga terasa muncul pro kontra, dijawab lagi, jawab jinawab antara pro dan kontra, maka muncullah kebencian, muncullah permusuhan. Jadi ini akibat aja. Nah, jadi kita harus membangun kesadaran semua orang bahwa ini bukan soal yang sesungguhnya, ini akibat. Nah masyarakat melihat ini belum terbangun, Prof, begitu ya. Akademisi atau cendekiawan sebagai people of change, begitu. Sehingga yang dilihat di masyarakat tadi internet, begitu ya, sosmed, ini masih digunakan sebagai ujaran kebencian atau tadi menyebarkan hoax sendiri. Gimana, Prof? Jadi kita harus ya semua orang harus memahami dulu ini akibat perkembangan teknologi. Kedua, kita harus hidup dengan kenyataan itu supaya kita jangan baper, jangan bawa perasaan. Cara mengontrol itu ya, kontrol diri sendiri. Banyak aspek positif dari iptek dan medsos ini. Jadi bukan hanya hoax itu hanya bagian kecil. Jadi kita manfaatkan hal-hal positifnya. Nah, yang ujaran kebenciannya, satu, kita jangan baper, jangan bawa perasaan. Yang kedua, jangan di forward kalau belum pasti itu ada gunanya. Kalau dia belum pasti kebenarannya, jangan di forward. Supaya yang ketiga, jangan pernah kita mencintai siapapun atau membenci siapapun gara-gara informasi medsos. Itu dia. Masa ada orang yang mau cerai gara-gara bertengkar di medsos, atau mau kawin gara-gara itu, kan sama-sama tidak mampu mengelola medsos. Nah, ini dia bagaimana pengelolaan media sosial sendiri. Kemudian juga bagaimana kita bisa menjadi agent of change. Ini masih akan di toko kita, masih akan kita bahas. Tetap bersama kami.